Oke, hari ini saya membaca kembali atau mendengarkan kembali recording hasil wawancara terstruktur bersama beberapa responden atau beberapa narasumber di penelitian saya. Eh, ini berkaitan dengan tambahan data ya, berkaitan dengan tambahan data yang harus dipaparkan berkaitan dengan tambahan data yang harus dipaparkan ketika melakukan penelitian. Jadi beberapa saat lalu saya melakukan penelitian kuantitatif, tapi ternyata data tersebut harus ditambah dengan data kualitatif gitu untuk membuat penelitiannya menjadi lebih valid. Saya melakukan wawancara dengan 3 narasumber. Kemudian narasumber-narasumber itu merupakan orang-orang terdekat ya. Jadi dia teman saya, tapi mereka sangat representatif untuk dijadikan narasumber. Jadi saya memilih mereka. Sebelumnya juga narasumber-narasumber ini adalah orang-orang yang memang telah mengisi kuesioner ya. Jadi tidak asal pilih juga, tidak asal pilih karena mereka dekat dengan saya atau mudah diakses. Jadi saya pilih mereka gitu ya sebagai responden, tidak seperti itu. Saya memilih mereka karena mereka juga memiliki jawaban yang representatif untuk diperdalam. Jadi saya mewawancarai mereka. Dan ketika melakukan wawancara, saya memiliki list pertanyaan untuk membuat semua jawaban dari responden itu atau semua jawaban narasumber itu bisa fokus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ya, saya baru mendengarkan lagi hasil wawancaranya untuk menuliskan dan untuk membahas di karya ilmiah saya. Dan ternyata memang sangat bermanfaat ya. List pertanyaan itu sangat bermanfaat dalam wawancara, terutama untuk wawancara yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Wawancara tidak terstruktur biasanya memerlukan waktu yang lebih panjang daripada wawancara semi terstruktur dan wawancara terstruktur. Nah, mungkin yang saya lakukan kemarin adalah wawancara semi terstruktur karena kami ngobrol tapi tidak terlalu panjang, hanya sekitar 30 menit. Dan ternyata salah satu fungsi list pertanyaan adalah untuk membuat bicaraan kita itu fokus ya. Meskipun ketika mulai ngobrol, yang namanya wawancara itu kan dia ngobrol. Ketika awal ngobrol dan kita memiliki intensi untuk mendengarkan narasumber, terkadang kan banyak bisikan pertanyaan baru ya bagi diri kita atau berkaitan dengan jawaban narasumber. Dengan adanya list pertanyaan, sejauh apapun mereka menjawab gitu, kita masih bisa membatasi pertanyaan kita. Kita bisa kembali pada struktur pertanyaan. Kemudian dengan menggunakan daftar pertanyaan, kita bisa konsisten untuk menggali satu hal dari jawaban responden. Itu penting agar kita bisa mewujudkan jawaban atas rumusan masalah ya. Kemudian keberadaan list pertanyaan, baik itu kita sebutkan secara eksplisit atau implisit ya, itu tidak masalah begitu, dapat menghindari bias ya, menghindari bias di antara jawaban-jawaban responden, jawaban-jawaban narasumber. Karena kita harus menghargai mereka sebagai seorang subjek penelitian. Jangan sampai kalau kita tidak memagari pertanyaan, kita nanti bisa caplok terserah representasi kita gitu. Ya, kalau ada pertanyaan, kita bisa state bahwa tujuan narasumber tuh ini loh. Mereka berdiri di sini, mereka sepakat di sini, mereka nggak sepakat dengan ini, misalnya gitu. Ya, keberadaan pertanyaan itu penting.
Kemudian yang terakhir, keberadaan list pertanyaan itu berfungsi untuk mendokumentasikan proses wawancara ya. Jadi teks yang kita punya bisa kita face to face kan dengan hasil wawancara gitu. Jadi oh iya, pertanyaan saya ada 5, tambahannya 1 gitu ya ketika ada 6 pertanyaan. Pertanyaan tambahan ini muncul akibat dari pertanyaan yang mana gitu. Nanti kita bisa melakukan screening terhadap jawaban-jawaban responden atau jawaban narasumber setelah kita kumpulkan, karena kan kita tidak mewawancarai satu orang ya, kita mau mewawancarai beberapa orang, dan ketika kita punya list pertanyaan, kita bisa menyejajarkan dengan jawaban dari responden lain, kemudian kita bisa mereduksi gitu, mana yang kita perlu, mana yang tidak, mana yang perlu dipaparkan dengan panjang lebar, mana yang tidak, dan itu mempermudah kita ketika mengolah data begitu. Jadi intinya adalah bagaimanapun teknik wawancara yang kamu gunakan, tetap usahakan memiliki list pertanyaan. Meskipun list pertanyaan itu bisa kamu sampaikan secara direct, langsung, atau secara indirect. Kamu pakai bahasa kamu sendiri untuk mempertanyakan sesuatu ya kalau yang indirect. Tapi tetap menjurus pada pertanyaan-pertanyaan yang jadi tujuan penelitian, karena wawancara kita itu bukan wawancara yang tidak ada tujuannya gitu. Wawancara kita adalah wawancara yang dilakukan untuk menghasilkan satu jawaban atas rumusan masalah dan mempermudah masyarakat atau pembaca memahami gagasan kita ya ketika menjawab rumusan masalah begitu. Dan carilah key person ya, orang yang memberikan jawaban yang mendukung hipotesis kita. Itu sangat penting ketika menetapkan narasumber begitu. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.